bagi teman-teman yang belum tahu, Kumi itu salah satu bagian dari radio buku yang khusus menjadi wadah edukasi tentang dunia penerjemahan sastra global ke dalam bahasa Indonesia dan memberi ruang apresiasi yang seluas-luasnya kepada penerjemah sastra atau penerjemah naskah fiksi maupun non-fiksi yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada siang hari ini kita ditemani oleh dua pembicara, Mas Roni Agustinus dan Mbak Gita Nanda. Dan topik yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu mengenal hak cipta penerjemahan dan peran penerjemah dalam penerbitan. Dan bersama moderator Erika Rizky, diskusi ini akan berlangsung sekitar 1,5 jam sampai pukul 15.30 nanti. Silakan Erika, saya serahkan. Oke, halo teman-teman. Senang sekali bisa kumpul di saat puasa gitu ya. Jadi kita menahan lapar sembari mencari ilmu. Selamat datang juga Mas Roni Agustinus dan juga Mbak Gita Nanda. Dan thank you Mbak Tia Hapitiauti sudah mengantarkan diskusi ini. Tema kali ini akan sangat fokus pada hak cipta penerjemahan dan juga peran penerjemah di dalam penerbitan buku karena bagiku sendiri, kupikir ada semacam kesenjangan pemahaman ya soal bagaimana hak cipta buku itu diambil alih atau seperti apa seharusnya hak cipta itu didapatkan dan lain sebagainya. Jadi nanti Mas Roni dan juga Mbak Gita akan menjelaskan itu. Dan diskusi kali ini aku harapkan jadi ruang untuk kita bareng-bareng mendiskusikan seperti apa sih seharusnya hak cipta itu di sebuah negara yang mungkin tidak mendapatkan dukungan penuh industri bukunya gitu dari pemerintah itu sendiri gitu. Jadi aku lihat tadi ada teman-teman pembaca, ada teman-teman penerbit juga. Silahkan untuk nanti kita sharing-sharing. Kalau seandainya ada pertanyaan selama diskusi juga bisa langsung dituliskan di kolom komentar gitu. Oke. Halo Mas Roni, apa kabar? Halo. Aku akan ke Mas Roni dulu ya, Mbak Gita. Oke. Mbak Gita aman? Oke. Mas Roni ini adalah orang di balik margin kiri tentu saja, dan aku ingin bertanya sebagai orang yang sudah bertahun-tahun berada di balik dunia penerbitan gitu. Sebenarnya Mas Roni sendiri melihatnya tuh hak cipta yang dipahami oleh pembaca itu seperti apa sih? Adakah kesenjangan kayak seperti yang aku mention tadi ya? Apakah pembaca ini perlu diedukasi lebih lanjut soal hak cipta supaya tidak ada perdebatan lagi di media sosial? Seperti apa sih edukasi yang paling tepat soal hak cipta itu? Kalau dari pengalamannya Mas Roni seperti apa? Oke, terima kasih Kumi yang sudah membantu saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Perempuan Internasional Day. Ya, soal penerjemahan ini ya, ya sepanjang pengalaman saya dari memulai margin kiri sampai sekarang ya, saya pikir sudah ada perubahan lah ya, sudah ada kesadaran yang timbul baik di kalangan penerbit maupun pembaca tentang pentingnya menghargai kita. Memang belum semuanya kita lihat dan mayoritas juga sepertinya belum gitu. Edukasi yang paling tepat sebenarnya ya harusnya lewat jalan legal ya, dalam arti asosiasi penerbit yang ada dalam hal ini EKAPI mewajibkan para anggotanya, dan saya pikir itu seharusnya sudah menjadi kelasiman. Ini saya tahu pasti
banyak anggota asosiasi ini yang melanggar hal itu karena asosiasi sendiri tidak berbuat apa-apa terhadap praktek semacam itu gitu. Dan tekanan terhadap penerbit yang tidak menghargai hak penerjemahan ini belakangan justru terbentuk dari pembaca yang ngecek, pembaca yang call out, dan saya pikir itu perkembangan yang bagus meskipun tidak semestinya gitu ya. Ya banyak hal di negeri ini memang berjalan nggak semestinya, itu yang jadi problem, sehingga ya harus lewat jalan yang berputar seperti itu. Betul, oke. Mungkin Miki bisa dideketin dikit ya Mas Tony, karena Oke. ternyata ada beberapa yang kurang terdengar jelas gitu. Aku menggarisbawahi soal bagaimana, oke ini Mas, oke Mas. Sip. Aku tadi menggarisbawahi soal apa yang dikatakan oleh Mas Tony bahwa kesadaran soal hak cipta ini di Indonesia itu jalannya harus memutar ya, bahwa pembaca terlebih dahulu lah yang menggugat soal hak cipta penerjemahan itu gitu, bukan asosiasi yang bergerak secara aktif untuk memberikan edukasi kepada penerbit sendiri dan juga pembaca. Ini menarik. Kalau seandainya proses akuisisi hak cipta penerjemahan di margin kiri ini seperti apa Mas jalannya? Gitu. Aku merasa bahwa jangan-jangan penerbit yang tidak mau mengurus hak cipta penerjemahan itu enggan untuk berkomunikasi dengan agensi atau para penulis yang ingin diterjemahkan karena mengiranya terlalu ribet atau terlalu mahal dan seperti apa. Tapi dari pengalaman margin kiri sendiri seperti apa? Ya kalau saya gampangnya gini ya, mereka enggan berhubungan sama penulis tapi nggak enggan untuk menerbitkan buku mereka, itu gimana ya maksudnya? Nggak masuk akal ya buat saya. Ya situ memiliki ketertarikan menerbitkan siapa, katakanlah Garcia Marquez atau siapa, ya harus berhubungan dengan penulisnya dong, atau dalam hal ini ya agennya enggan berurusan tapi mau menerbitkan, itu agak nggak masuk akal buat saya. Ya kalau dari margin kiri sendiri ya selalu salah satu dari redaksi, ya kebanyakan selama ini saya, tapi juga nggak harus selalu saya membaca buku asing yang menarik, mengusulkan ke redaksi lainnya, ketika itu disetujui mulai dilacak pemegang siapa yang berwenang untuk menegosiasikan hak terjemahan ini. Itu bisa macam-macam, bisa penerbitnya, bisa penulisnya, bisa agen si penulisnya. Nah setelah itu dapat ya mulai dinego dengan hitungan bisnis aja, dalam arti mahal atau tidak itu kan relatif ya. Kalau hitungan bisnisnya masuk ya kenapa nggak dibayar gitu. Dalam arti itu bisa, ketika kita mengajukan hak itu, kita akan ditanya kan akan cetak berapa dan sebagainya. Kalau memang cetaknya dikit ya dibilang aja kan 1.000 atau bahkan kurang dari itu, perkiraan harga jualnya berapa, semuanya kan bisa dihitung. Jadi apa ya, asumsi bahwa itu pasti mahal itu kan asumsi yang tidak berdasar gitu. Semua ada hitungannya. Artinya kan agensi maupun penulis itu sebenarnya terbuka untuk bernegosiasi ya. Ini kasusnya menarik ketika ditarik ke
proses akuisisi bukunya Margin Kiri yang Bendera Persatuan. Oke. Iya, itu kan ketika itu Mas Roni cerita bahwa aku agak lupa deh, yang harganya cuma $1 itu atau seperti apa? Iya. Ini untuk Itu contoh kasus ke teman-teman. ya, kami beberapa kali mendapatkan, ya itu ada beberapa buku yang karena kesamaan ideologi, kesamaan visi atau apa, tidak perlu bayar. Tapi inti dari mengurus terjemahan ini kan adalah pada utamanya, yang paling pertama menurut saya adalah meminta izin. Nah, izin itu didapat secara legal tanpa perlu membayar. Saya ada beberapa kasus buku yang begini, yang terakhir itu adalah di balik Bendera Persatuan itu juga pada prinsipnya ₹0, tapi di kontrak itu ditulis hanya untuk memberi angka, itu hanya ditulis $1, dan pada prinsipnya kita juga tidak bisa mentransfer $1 ke luar negeri, itu terlalu rendah angkanya. Jadi ya itu sebenarnya 0. Oke, jadi untuk teman-teman penerbit baru, mungkin ini bisa jadi semacam acuan ya, bahwa agensi tidak pernah bersifat kaku, atau penulis yang ingin kita akuisisi terjemahnya tidak pernah bersifat kaku dan sangat terbuka dengan negosiasi. Kupikir juga mereka punya media sosial sehingga mudah sekali untuk dihubungi, gitu kan ya Mas Rominya? Iya, belakangan ini hampir semua orang terhubung ke media sosial, dan paling nggak ada website, ada email dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk nggak bisa menemukan. Ada beberapa memang penulis lama, terutama yang sudah tidak bisa ditemukan agennya dan atau ahli warisnya. Ya, itu kasus-kasus yang sangat khusus ya. Ada beberapa kawan yang meminta saya membantu melacak penulis tertentu, dan saya sudah tanyakan ke agen sastra di negara si penulis itu, dan ya memang ahli warisnya sudah tidak bisa ketemu, dan penerbit aslinya juga udah lama tiada. Nah, untuk kasus seperti itu bisa kita terbitkan lebih dulu. KPG pernah melakukannya dengan catatan di kolofon bahwa siapapun yang merasa sebagai pemilik hak cipta ini bisa menghubungi mereka untuk urusan nantinya gitu. Ada salah satu buku KPG yang bikin seperti itu. Oke, dan kalau Margin Kiri tadi kalau Mas Rani tadi bilang bahwa beberapa kali Margin Kiri juga mengalami kemudahan ketika bernegosiasi karena kesamaan visi. Artinya penerbit Indonesia yang ingin melakukan penerbitan ini jangan juga menutup diri gitu ya. Artinya bergabung dalam sebuah komunitas ataupun organisasi dengan penerbit-penerbit luar negeri itu ternyata juga memudahkan proses dari akuisisi hak cipta itu sendiri gitu kan ya Mas Ron ya? Ya, ya itu pasti ya. Dan juga yang saya herankan bahwa penerbit kiri di sini menerjemahkan tanpa izin buku-buku kiri di luar, itu yang paling tidak masuk akal menurut saya, karena mungkin kalau penulisnya dihubungin baik-baik itu juga nggak minta apa-apa gitu. Tapi kenapa harus tidak menghubungi, itu ya buat saya aneh. Oke. Terima kasih Mas Roni. Aku akan ke Mbak Gita dulu, nanti akan balik lagi ke Mas Roni ya. Halo Mbak Gita. Halo. Apa kabar? Aman. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Gita Nanda adalah sosok di balik Labirin Buku, penerbit yang mengkhususkan diri pada terbitan-terbitan Amerika Latin. Aku tidak tahu apakah di Indonesia banyak sekali buku-buku sastra Amerika Latin yang dibajak. Aku nggak tahu ya, mungkin nanti Mbak Gita bisa ngasih gambaran.
sebelum masuk ke proses hak cipta dan terutama peran penerjemahan, karena Mbak Gita adalah penerjemah dari bahasa Spanyol ya, bahasa Spanyol ke Indonesia, aku ingin Mbak Gita memberikan gambaran dulu dong, gimana sih proses akuisisi untuk karya-karya sastra Amerika Latin gitu, apakah juga sama prosesnya seperti yang Bang Roni tadi sebutkan, ataukah mungkin ada perbedaan budaya dan lain sebagainya? Kalau mengakuisisi hak cipta sih prosesnya setauku semuanya hampir sama ya. Maksudnya kita sebagai penerbit menghubungi agensi atau penulis atau penerbit asli suatu karya, memperkenalkan diri, menyatakan niat untuk menerbitkan terjemahan suatu karya. Setelah itu, kalau agensi bilang bahwa copyright terjemahan Indonesianya masih ada, nanti akan lanjut ke proses negosiasi. Di situ penerbit bisa mengirimkan proposalnya, dan kalau pada akhirnya bersepakat ya akan taken kontrak. Biasanya sesederhana itu sebenarnya kalau untuk proses akuisisi. Oke, jadi kira-kira berapa lama waktu dibutuhkan untuk akuisisi itu? Nah, itu prosesnya biasanya tergantung seberapa alot agensi. Kadang ada yang langsung ACC, proposalnya langsung di ACC, tapi ada juga yang meminta lebih gitu. Maksudnya ketika kami sebagai penerbit kan kalau mengajukan proposal kan udah dengan berbagai macam perhitungan gitu ya, dengan berbagai macam estimasi, tapi kadang agensi itu mungkin karena pasar Indonesia mereka masih kurang familiar dengan pasar Indonesia, jadi terkadang mereka meminta angka yang sangat tinggi. Nah, dari situ biasanya kadang negosiasi berjalan lancar, tapi ada juga yang alot, bahkan sampai ada yang nggak jadi gitu juga ada. Tinggi dalam konteks si agensi ini sebenarnya berapa eksemplar sih biasanya? Mereka minta berapa eksemplar gitu? Bukan soal eksemplarnya sih, tapi lebih ke biasanya mereka meminta uang muka yang cukup tinggi bagi penerbit kecil, terutama di pasar Indonesia ya. Dan apakah proses itu sebagian besar berhasil proses negosiasi ya untuk meminta harga di bawah permintaan dari si agensi itu sendiri? Kadang-kala berhasil nggak? Atau oke, kami lepasin lah gitu? Seringkali berhasil sih, mereka mau menerima alasan kami kenapa mengajukan angka sebesar itu gitu. Tapi ada juga yang nggak mau berusaha untuk memahami pasar selain pasar buku berbahasa Inggris. Oke, ini menarik ya. Ternyata beberapa penerbit luar negeri juga mempertimbangkan familiaritas terhadap target pembacanya gitu ya, yang di Indonesia. Aku dengar hal yang sama ketika ikut acara beberapa bulan lalu soal bagaimana para penerbit di Jepang ini juga mungkin tidak menganggap para pembaca Indonesia ini sebagai pasar utamanya juga, sehingga proses negosiasi kadang berjalan alot gitu. Kasih Mbak Gita untuk ngasih gambaran ke kami soal bagaimana proses akuisisi untuk karya sastra Amerika Latin. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak begitu jauh ya. Oke. Terus karena ini diskusinya adalah soal hak cipta dan juga peran penerjemah, aku akan masih kembali ke Mbak Gita lagi. Sebenarnya
peran penerjemah ini dalam konteks hak cipta tuh kadang-kadang dilupain ya. Kadang kita merasa bahwa karena buku sudah diakuisisi, kita bisa menggunakan versi penerjemahan lama untuk diterjemahin ulang dan lain sebagainya gitu. Kalau dari Mbak Gita sendiri, pengalaman sebagai penerjemah seperti apa gitu? Apakah ada pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan ketika sudah didapatkan nih naskah yang ingin diterjemahkan, tapi ternyata proses negosiasi soal hak-hak penerjemahan ini banyak banget yang hilang. Mungkin perlu aku sampaikan dulu ya biar nggak ada kesalahpahaman soal hak cipta terjemahan. Jadi begini, memang benar bahwa hak cipta suatu karya terjemahan itu melekat pada penerjemah. Tapi hak atau izin untuk menerbitkan karya terjemahan itu ada pada penerbit. Nah, jadi selama proses akuisisi hak cipta terjemahan itu, penerjemah biasanya tidak terlibat sama sekali atau karena kenapa penerjemah tidak terlibat sama sekali dalam proses akuisisi? Karena yang bisa dan boleh mengakuisisi suatu copyright terjemahan itu penerbit atau yayasan atau suatu badan hukum tertentu. Nah, karena saya penerjemah yang sekaligus bagian dari penerbit, maka dalam prosesnya itu saya terlibat juga. Tapi ketika mengakuisisi hak cipta terjemahan, posisi saya itu bukan sebagai penerjemah, tapi sebagai penerbit. Kira-kira gambarannya soal akuisisi hak cipta terjemahan itu seperti itu. Itulah kenapa banyak penerbit sebenarnya mengambil freelance translator gitu ya, bukan karena memang penerjemah tidak pernah terlibat dalam proses hak cipta akuisisi itu tadi, gitu kan ya, Mbak Gita? Ya. Oke. Tapi terkait pertanyaanku, karena ini kan juga membahas soal peran penerjemah dalam penerjemahan itu sendiri gitu lah ya. Pernah nggak Mbak Gita memiliki pengalaman tidak menyenangkan selama menjadi penerjemah, dan apakah Mbak Gita merasa perlu ada perjuangan hak-hak para penerjemah yang harusnya lebih banyak diangkat nih di kalau hak-hak penerjemah mungkin belum biasa ya kalau di Indonesia ya. Itu aku berharapnya sih hak cipta karya terjemahan itu melekat pada penerjemah, karena biasanya di industri kita kan hak cipta terjemahan itu seringkali dipegang oleh penerbit. Jadi seperti yang tadi Erika bilang kan, itu kayak freelance aja gitu loh. Jadi setelah naskah selesai dikerjakan dan dikirim ke penerbit, habis itu nggak dikasih kabar apa-apa, dan biasanya di kolofon itu hak cipta karya terjemahannya ditulisnya penerbit. Nah, aku berharapnya ya karena suatu karya terjemahan itu adalah karya seorang penerjemah ya, dicantumkannya ya copyright di penerjemah. Selain itu, yang sering kali aku dengar keluhan-keluhan dari teman-teman penerjemah adalah tenggat waktu yang seringkali tidak manusiawi. Jadi semisal penerjemah diberi naskah yang cukup tebal, tapi hanya diberi tenggat waktu 1 bulan. Katakanlah 400 halaman, untuk dikerjakan waktu 1 bulan kan ya nggak masuk akal, apalagi kalau itu naskah klasik yang sulit. Nah, hal-hal seperti ini yang sering terjadi di dunia penerjemahan sastra ya biasanya ya, penerjemahan. Selain itu,
eh, barangkali teman-teman pembaca juga sering mengeluhkan eh, karya terjemahan yang kurang enak dibaca atau yang bisa dibilang buruk. Itu eh, kadang kita nggak bisa langsung menyalahkan penerjemahnya. Mungkin karya terjemahannya kurang maksimal karena tenggat waktu yang diberikan oleh penerbit yang terlalu singkat, lalu honor yang diberikan juga nggak sesuai dengan kesulitan naskah yang dikerjakan. Sebenarnya semua itu saling terkait. Permasalahan-permasalahan di buku terjemahan itu nggak bisa kita salahkan hanya penerjemahnya saja atau editornya gitu, karena semuanya saling terkait. Oke, ini menarik untuk menggarisbawahi ketika Mbak Gita ngomongin soal hak cipta melekat pada harapan agar hak cipta itu melekat pada penerjemah ya. Karena selama ini ternyata melekatnya pada penerbit gitu. Artinya dalam bayangan Mbak Gita, apakah hak cipta itu nanti akhirnya akan melekat di dua sisi ini atau seperti apa? Melekat di dua sisi itu adalah artinya ya penerbit hak ciptanya juga dimiliki penerbit dan juga dimiliki oleh penerjemah, sehingga nanti ketika ada proses mungkin cetak ulang dan lain sebagainya, penerbit harus meminta izin kepada penerjemah dan juga memberikan hak royalti kepada mereka. Atau gimana? Bukan, maksudku tadi gini, karya terjemahan hak ciptanya adalah milik penerjemah. Hak untuk menerbitkan karya terjemahan itu ada pada penerbit. Nah, tapi yang sering kali terjadi adalah penerbit juga mengambil alih hak cipta karya terjemahan itu. Apakah masuk yang aku sampaikan? Oke. Artinya konsekuensi dari kepemilikan hak terjemahan yang ada di penerbit itu seperti apa? Konsekuensinya? Kalau yang biasanya terjadi ya ketika suatu karya terjemahan hak ciptanya melekat pada penerbit, ketika karya terjemahan itu cetak ulang, biasanya penerjemah juga nggak dikabarin gitu. Atau malah ada kasus yang karya terjemahan itu diperjualbelikan tanpa penerjemahnya tahu. Jadi maksudnya diperjualbelikan adalah dijual ke penerbit lain yang mau mencetak ulang. Gitu. Nah, Oke, ini yang kedua aku baru tahu. Apakah itu praktek yang umum untuk menjual terjemahan kepada pihak penerbit lain? Ya, aku kalau praktek yang umum mungkin enggak ya, karena yang aku tahu cuma ada oknum gitu loh yang memperjualbelikan seperti itu. Karena mestinya yang enggak demikian, karena itu kan karya orang lain ya. Tapi karena kenapa hal itu bisa terjadi, maksudnya kenapa jual beli naskah terjemahan itu bisa terjadi, karena ya karya terjemahan itu dibeli putus di awal. Jadi penerjemah kasih naskahnya ke penerbit, udah bayar sekali, di situ udah nggak dikasih kabar sama sekali, itu menjadi sepenuhnya hak penerbit kayak gitu. Dan yang hilang dari proses penerjemahan dan juga tadi yang disinggung sama Bang Roni, hak cipta itu tadi sebenarnya adalah ternyata kita tuh tidak punya budaya untuk meminta izin gitu ya, baik kepada agensi maupun penulis yang ingin diterjemahkan maupun kepada penerjemah yang sudah menerjemahkan kalau seandainya kasusnya adalah ingin dicetak ulang gitu ya. Gitu ya Mbak Gita ya? Ya. Oke. Aku akan kembali ke Mas Roni lagi. Halo Mas Roni.
Halo. Oke. Aku ingin menyambung tadi terakhir yang disampaikan oleh Mas Roni soal buku bagaimana penerbit kiri tidak meminta izin tadi. Tadi Mas Roni sempat singgung itu juga kan ya. Dan itu sempat ramai juga di media sosial ketika salah satu penulis meng-call out penerbit yang menerbitkan bukunya tanpa minta izin sama sekali gitu. Dan menariknya adalah pembaca di Indonesia tuh memberikan dukungan atau mendukung praktik-praktik seperti itu. Oh sebentar, ini kayaknya kok ada rame-rame. Wait. Bentar Mas Roni. Oke. Sebentar karena tadi ada. Oke. Tadi nyambung apa yang aku katakan tadi. Bagaimana kolom komentar di unggahan tersebut, di komentar si penulis itu mendukung proses pembajakan karena yang dibajak adalah buku kiri gitu. Jadi dalam ingatan kita yang diingat dari gerakan kiri itu adalah gratisnya gitu. Semua yang kiri itu boleh dibajak karena ya setara atau seperti apa gitu. Bagaimana sih cara kita memberikan penjelasan yang paling baik bahwa ini masalahnya bukan kiri ataupun bukan kiri gitu, tapi bagaimana izin kepada penulisnya itu jadi hal yang sangat krusial dalam proses hak cipta penerjemahan. Bentar ya, aku akan minta ini volume musiknya diturunin dulu sebentar ya. Kita tunggu sebentar ya untuk Mas Roni, karena tadi suara backsound-nya terlalu berisik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kemarin sudah ada yang kirim pertanyaan juga di Google Form, nanti akan aku bacakan. Dan juga ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman di kolom komentar. Untuk yang mau langsung ngobrol juga bisa, nanti silakan angkat tangan. Oke, Mas Roni, silakan. Ya. Sebentar, aku boleh nyambung tadi soal yang dibilang kita soal permintaan yang tinggi itu ya. Silakan. Ya, aku ingin menjelaskan duduk perkaranya. Jadi lagi-lagi Indonesia ini tidak seperti negara-negara lainnya. Negara-negara lain itu jumlah pangsa pembaca itu bisa dihitung atau diperkirakan dari jumlah penduduknya gitu. Nah, di Indonesia mencetak buku 1.000 aja itu jualannya udah setengah mati. Sementara penduduk kita 170 juta. Itu yang para penerbit luar atau para agensi luar itu sering tidak paham dan selalu menanyakan ke kami nego itu selalu, kenapa kamu cetak buku cuma 1.000 gitu, pendudukmu 170 juta. Nah itu yang sulit dipahami oleh mereka dan harus kita jelaskan dalam bayangan mereka. Tentu saja buku di Indonesia selayaknya itu dicetak 20.000 eksemplar minimal gitu kan, dengan penduduk segini banyaknya. Sebuah buku di katakanlah negara seperti Spanyol aja itu cetak minimal 10.000 eksemplar. Itu nah jumlah itu kan akan berpengaruh ke jumlah advance atau DP. Kita nyebutnya DP ya, jumlah uang muka yang dibayarkan. Kan cetaknya berapa, harga jualnya kira-kira berapa, terus
royaltinya berapa, misalnya 8%. Nah, dari situ kan bisa dihitung. Nah, dari jumlah keseluruhan itu, terus yang kita nego itu sebenarnya adalah advance atau DP-nya. Nah, dengan dasar itulah mereka meminta tinggi. Nah, itu yang perlu kita jelaskan bahwa kita tidak mungkin minta segitu. Kita nyetak 1.000 aja udah setengah mati. Ada agensi atau penerbit yang mau mengerti dan ada yang tidak. Nah, yang tidak mau mengerti ya sudah tinggalkan. Kalau saya sih prinsipnya begitu. Eh, Masih banyak buku lain itu untuk diterbitkan. Ngapain maksa yang itu gitu. Dan Martin banyak sekali mengalami kegagalan negosiasi seperti itu dan itu biasa aja, hal biasa. Eh, Oke, ini menarik ya yang ya, tadi. Mas, aku mau ya, tanya dong, ya, dari beberapa pertemuan Mas Roni dan juga dengan agensi atau penerbit luar gitu ya, sebenarnya mereka menghitung jumlah cetak buku atau berapa eksemplar buku yang akan dicetak itu seperti apa sih? Apakah berdasarkan jumlah penduduk terus dibagi atau seperti apa? ya enggak Karena ya. kalau aku pikir juga sangat kecil juga ya kalau perbandingannya adalah harusnya kita bisa 20.000 tapi ternyata 1.000 pun penerbit udah empot-empotan gitu. Ya, Kalau ya mereka kan pakai pengalaman mereka ya. Mereka kan ya bagaimanapun negaranya memang negara yang bukan seperti kita ya. Tapi juga hal itu jangan khawatir. Kita bisa menego soal itu. Saya pakailah pengalaman pojok cerpen misalnya. Mereka mendapatkan hak terjemahan Toni Morrison, seorang pemenang Nobel, dan itu catatannya hanya 500 gitu loh. Itu bisa asal dijelaskan. Dan ya asal mereka juga mau mengerti kondisinya. Tapi itu bukan hal yang tidak mungkin. Itu yang soal soal eksemplar dan lainnya. Soal ya buku kiri. soal buku kiri ya ini ini memang problem dari dulu dan problem yang saya pikir di dibudayakan atau dibiasakan oleh praktek penerbitan yang ngawur dari sejak awal eh, eh, setelah masa-masa setelah reformasi. Eh, ya bahwa seorang penulis kiri meng-call out penerbit yang eh, membajak bukunya itu menandakan bahwa ya di situ saya pikir terjadi pencurian hak yang paling mendasar ya, pencurian hak yang paling mendasar. Bayangkan eh, si penerbit ini tidak membayar sama sekali kerja keras si penulisnya, eh, itu tidak membayar ilustratornya. Ya bagaimana praktek seperti itu bisa disebut kiri ya? Itu kan sama seperti eh, eh, pabrik atau industri tidak membayar upah pekerjanya. Bagaimana praktek seperti itu bisa disebut kiri dan justifikasi dan dibenarkan gitu. Itu lain halnya jika kita masih bisa berdebat panjang kalau misalnya buku itu beredar gratis gitu ya. Tidak ada keuntungan yang masuk ke penerbitnya. Jelas buku itu dijual dengan harga yang cukup mahal pula. Ya, buat saya itu pencurian. Betul. Pikir agak miris ya ketika penulisnya sendiri sudah memberikan peringatan, tapi ternyata pembaca Indonesia
justru mendukung praktik-praktik pencurian seperti itu. Gitu. Oke. Ini ada 2 pertanyaan di kolom komentar. Teman-teman dari penerbit atau pembaca juga yang ingin sharing juga soal hak cipta penerjemahan, karena ternyata rumit juga ya gitu. Aku memikirkan tadi kata Mbak Gita dan juga bahwa pangsa pembaca kita tuh kecil banget gitu. Apalagi mungkin Amerika Latin, aku tidak tahu apakah pasar pembacanya mulai tumbuh atau seperti apa, tapi aku pikir ini kita harus diskusikan bersama. Teman-teman, apakah ada yang mau, atau ini aku bacakan dari kolom komentar untuk nanti kita akan bahas soal lebih dalam soal hak penerjemahan dan juga hak cipta tadi. Belum ada? Kalau belum ada, aku bacakan ini ya, pertanyaan di kolom komentar ya. Ini dari Mbak Rira, jika memang penerjemah tidak punya andil dalam proses akuisisi, maka dalam proposal akuisisi hak cipta penerjemahan itu tidak mencakup sampel terjemahan yang akan diproses, ya. Berarti hitungan bisnis, pendetailan aspek legalitas dan motif penerjemahan, aspek legalitas dan motivasi penerjemahan saja. Oh, oke. Ini tadi yang dikatakan oleh Mbak Gita ya. Silakan Mbak Gita bisa memberikan jawabannya. Apakah ketika kita melakukan akuisisi hak cipta kita juga menyertakan sampel terjemahan atau tidak, atau seperti apa? Atau mungkin ini juga sih, soal apakah agensi atau penerbit luar itu mengontrol hasil terjemahan atau kualitas terjemahan dari kita itu nggak sih? Gitu. Bagi kita dulu ya, nanti baru ke Bang Roni. Benar, ketika mengajukan proposal itu tidak menyertakan sampel. Jadi ketika penerbit mengajukan agensi itu biasanya berisi rencana penerbitan dalam arti kapan akan terbit, lalu jumlah eksemplarnya berapa, dan estimasi harga jual, karena di situ nanti akan dihitung honor untuk penulisnya. Kalau kadang ada yang meminta CV, lebih ke CV-nya aja, maksudnya agensi pengen melihat apakah dia pernah menerjemahkan karya dari penulis Amerika Latin, kalau dalam kasusnya Ladirin ya. Kalau soal sampel terjemahan tentu enggak, kan karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia, gimana mau ngerti, kan nggak bisa baca juga. Mereka penulis biasanya percaya dan penerjemahnya. Seperti itu. Oke, gitu. Jadi semoga menjawab ya Mbak Rira. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan lanjutan, boleh langsung angkat tangan dan nanti berbincang dengan Mbak Gita dan juga Bang Rodi gitu. Artinya memang sampel terjemahan tidak dibutuhkan dalam proses akuisisi, cuman memang ada beberapa penerbit yang meminta CV dari calon penerjemahnya gitu untuk memastikan bahwa mereka memang mengetahui konteks budaya dari buku yang mau diterjemahkan itu sendiri gitu ya, Mbak Gita ya. Betul. Oke. Kalau dari Bang Roni gimana Bang Roni? Apakah ada tambahan dalam proses akuisisi gitu? Apakah Bang Roni ketika memutuskan oke, yang ini saya terjemahkan, saya kirim sampel terjemahannya atau seperti apa? Enggak. Ya, seperti disebut kita memang sampel itu nggak pernah diminta di awal. Tapi ini tergantung masing-masing kontrak. Ya, ada yang percaya begitu aja tiba-tiba punya terbit dan dikirimin jadi. Tapi ada juga yang meminta sebelum terbit mereka harus melihat dulu PDF-nya termasuk covernya dan sebagainya.
Mereka nggak punya kemampuan untuk membaca, tapi sepertinya mereka ngecek detil-detil apakah halaman kolofon sudah dituliskan dengan benar dan sebagainya, apakah nama penulis sudah tertera dengan jelas di cover dan sebagainya. Itu yang biasanya mereka cek. Tapi khusus untuk margin GP, karena kami banyak menerjemahkan kajian Indonesia, penulisnya itu kebanyakan juga bisa berbahasa Indonesia sedikit banyak ya, para peneliti Indonesia atau para Indonesianis itu, sehingga seringkali mereka meminta untuk ikut memeriksa sebelum bukunya terbit. Ya, ini kasus khusus sekali karena mereka bisa. Oke, terima kasih. Jadi memang untuk beberapa orang Indonesianis dalam kasusnya Margin Gear ya, mereka mungkin bisa melakukan, aku tidak tahu apakah melakukan kontrol adalah istilah yang tepat dalam kasus ini, tapi intinya mereka bisa menengok proses penerjemahan buku mereka ke bahasa Indonesia kayak gitu. Terus ada pertanyaan juga dari Mas Rama ini soal royalti dari ketika hak cipta akuisisi hak cipta terjemahan gitu. Apakah ada pakem atau standar khusus nggak ketika Margin Gear melakukan akuisisi royalti untuk penulis itu berapa persen atau sebesar apa kayak gitu? Ya, royalti penulis itu umumnya wajar di kisaran 7 atau 8% untuk karya terjemahan. Kan untuk karya lokal biasanya kami memberi 10%, untuk karya terjemahan harus kurang dari itu, 7 atau 8%, sementara 3% sampai 2%-nya itu untuk biaya penerjemahan. Gitu. Hitungannya seperti itu, kira-kiranya. 7-8% ya royaltinya ya dari penjualan. Oh, oke. Sip. Kalau dari Mbak Gita sendiri pengalamannya, kalau agensi atau penulis Amerika Latin apakah mengajukan hak khusus atau enggak? Mbak Gita masih mute. Kurang lebih hitungannya sama kami. Tapi ada juga itu waktu Selva ya, kasusnya Selva itu awalnya agensinya minta sangat tinggi. Kan jadi labirin itu biasanya untuk honor ke penulis itu biasanya flat fee, dalam artian kami membayar sekian dolar untuk 1.000 eksemplar dalam jangka waktu 5-7 tahun. Nah, tapi waktu kami mencoba menghubungi agensinya Selva itu, mereka nggak menerima proposal kami. Jadi mereka maunya ada advance fee atau yang tadi Mas Rodi bilang DP itu, dan mintanya sangat besar. Nah, di situ kami berusaha nego dan memberi penjelasan kenapa kami mengajukannya segitu, dan kalau menurut mereka angka itu terlalu kecil, karena bagi mereka Selva itu termasuk penulis yang secara internasional populer dan salah satu penulis andalan mereka gitu. Ya pada akhirnya kami waktu itu bisa nego tapi naik gitu. Enggak presentasenya enggak seperti penulis Labirin yang lain. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh agensinya Selva itu ya, Selva ya Mbak ya?
itu sebenarnya adalah cara mereka untuk melindungi penulis juga gitu kan ya, gitu. Artinya Benar. kita tidak bisa melihat bahwa penulis ini sulit untuk dinegosiasi, artinya kita langsung melabeli mereka sebagai kapitalis, enggak juga gitu, karena agensi punya usaha untuk memproteksi penulis supaya mendapatkan haknya gitu. Itu ya Mbak Gita ya. Ini ada pertanyaan menarik dari G-Form soal public domain dari Mas Abraham. Aku tidak tahu apakah Mas Abraham ada di Zoom ini atau enggak, tapi pertanyaannya menarik karena ini, dalam kasus public domain, jika ada seorang penerjemah mengajukan satu ide naskah, lantas naskah itu diambil penerbit tetapi diberikan kepada penerjemah lain, apakah penerjemah pertama bisa menuntut hal tersebut? Gitu. Jadi katakanlah aku mengajukan penerjemahan novel Alice in Wonderland gitu ya kepada Labirin Buku gitu. Sama Labirin Buku sudah diokein, tapi ternyata diberikan kepada penerjemah lain gitu. Nah itu seperti apa ya hukum? Apakah memang ada aturan khusus atau ini cuma masalah etis tidak etis saja? Gitu katanya Mas Abraham. Mbak Gita dulu mungkin ya. Ya itu soal etis nggak etis saja sih. Ya karena kan idenya berasal dari penerjemah A, mas. Ketika eksekusi ide kita lempar penerjemah B, kan ya nggak. Itu sama aja kayak pencurian ide. Tapi sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Nggak ada aturan. Nggak ada aturan. Kalau Mas Roni gimana nih Mas? Mas Roni kan juga penerjemah juga ya. Apakah pernah mengalami hal yang sama gitu? Misalnya mengajukan buku penerjemahan A, tapi ternyata setelah di ACC penerbit diberikan oleh penerjemah B gitu. Saya nggak pernah ngalamin sih seperti itu. Tapi saya pernah mengalami yang diceritakan kita tadi, karya terjemahan saya tiba-tiba pindah penerbit tanpa saya tahu gitu. Ya ajaib-ajaib lah praktek di sini. Kalau yang ini tadi ya memang saya setuju sama kita, memang nggak ada aturannya, itu soal etis saja. Jadi ini bisa jadi celah buat penerbit-penerbit nakal juga nggak sih Mas? Maksudnya kayak kadang kan kalau seandainya kita mengajukan semacam keinginan untuk menerjemahkan satu buku itu kan kita harus menyertakan sampelnya juga ya gitu. Tiba-tiba dilempar ke penerjemah lain yang mungkin aku tidak tahu ya motivasinya apa seperti apa, ini bisa jadi celah untuk penerbit-penerbit nakal gitu ya. Iya, tapi problemnya ini public domain ya. Jadi ya tidak ada yang bisa diperbuat. Mungkin ini juga untuk menjawab pertanyaan berikutnya di chat itu. Bagaimana jika penulis asli atau agensi tidak ditemukan, contohnya buku-buku klasik. Nah, kalau buku-buku klasik ya saya pikir umumnya public domain ya. Jadi ya nggak ada terjemahan. Oke, tapi apakah yang dimaksud public domain itu juga merujuk pada penerjemahannya juga atau tidak? Enggak dong. Enggak ya. Public domain ya merujuk ke karya aslinya. Kecuali kalau karya terjemahannya itu juga sudah melewati 70 tahun juga ya itu public domain juga. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Abraham tadi. Yang kupikir bisa jadi pegangan untuk teman-teman karena beberapa waktu yang lalu kasusnya agak ramai. Jadi ini soal permintaan penerjemahan dari bahasa kedua, jadi bukan bahasa asli. Mungkin Mbak Gita bisa juga ngasih gambaran ya nanti ya. Jadi misalnya dari penerjemahan buku aslinya berbahasa katakanlah Spanyol gitu, tapi proses penerjemahannya dimulai dari bahasa Inggris. Nah itu sebenarnya hak apa yang harus ada atau proses seperti apa yang harus ada ketika
kita menerjemahkan dari bahasa kedua, bukan bahasa pertama. Termasuk ke penerjemah bahasa Inggrisnya itu sendiri, atau seperti apa gitu. Ya, harusnya ada dua izin yang dicari di situ. Yang pertama adalah terjemahannya diurus, kemudian juga izin pemakaian itu bahasa, kita menyebutnya kalau di istilahnya itu bridging atau bahasa untuk menjembatani itu juga diurus, harusnya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya penerjemahan dari bahasa kedua itu hak ciptanya tetap melekat kepada penerjemah di buku yang kita gunakan gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus meminta izin gitu. Jadi bukan berarti ketika buku aslinya atau naskah aslinya ini sudah public domain terus pernah diterjemahkan ke dalam bahasa lain, lalu kita gunakan bahasa lain itu sebagai acuan ketika menerjemahkan, itu terus kita lepas izin gitu. Oke, menarik. Mbak Gita ada tambahan nggak soal kasus ini, soal penerjemahan dari bahasa kedua? Ya, cukup sih menurutku penjelasannya. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Mbak Maria. Apakah naskah klasik yang sudah domain itu berarti ilustrasi di dalamnya juga boleh dipakai? Nah, Mbak Gita pernah ngalamin kasus ini nggak, atau Mas Rodi? ya, itu dia kan public domain atau itu kan perhitungannya berdasarkan meninggalnya si penulis ya. Nah, kalau ilustratornya sendiri belum meninggal, ya berarti dia belum public domain atau jangka waktu public domainnya beda antara si penulis dan ilustrator. Oh, oke. Jadi apa namanya? Dalam bagian buku itu kan ada banyak ya, mungkin ada beberapa buku yang menggunakan ilustrasi dan ada yang juga yang tidak gitu. Tapi ternyata ketika sudah keluar oleh public domain, ilustrasinya belum tentu public domain gitu ya. Jadi setiap orang yang berkontribusi dalam pembuatan buku itu punya hak cipta masing-masing, gitu ya. Betul gitu, Mas Rodi? Ya. Oke. Dan ada teman juga yang tanya, situs apa sih yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah buku itu sudah public domain atau enggak? Karena aku pikir ada beberapa negara yang memang aturannya berbeda ya, enggak mesti 75 tahun setelah itu public domain dan lain sebagainya. Ada nggak situs khusus yang direkomendasikan oleh Mas Roni dan juga Mbak Gita untuk memastikan buku ini sudah lepas hak cipta atau belum? Kita mau menjawab dulu. Boleh, Mbak Gita? Halo, Mbak Gita? Sorry, tadi internetku tiba-tiba hilang. Gimana? Oke, aman udah. Oke, yang ini tadi ada salah satu kawan yang bertanya soal gimana ya, adakah sebuah situs yang bisa kita gunakan untuk mengecek sebuah terbitan ini sudah lepas hak cipta atau belum? Kalau dari Mbak Gita ada saran nggak? Sebenarnya kalau soal karya public domain itu jujur aja aku kurang familiar ya, karena sebagai pembaca juga aku lebih banyak membaca karya penulis kontemporer, dan selama ini Labirin juga belum pernah menerjemahkan karya public domain. Jadi mungkin Mas Roni bisa yang lebih tahu. Oke, kita lempar lagi ke Mas Roni. Silakan Mas. Oke,
Kalau aku paling mudah ngecek di Project Gutenberg. Kalau udah masuk situ pasti banget. Di Project Gutenberg ya. Tapi kalau Project Gutenberg itu apakah untuk bahasa Inggris saja atau banyak juga Enggak, bahasa-bahasa di luar ada Inggris? bahasa-bahasa lain. Itu memang tidak terbatas. Begitu juga situs judulnya public domain, tapi itu kebanyakan image. Maksudnya buku-buku bergambar atau ilustrasi itu banyak di public domain review. Oke, terima kasih. Gitu. Jadi ini ya teman-teman, aku ketikkan di kolom komentar. Wait, salah. Ada Project Gutenberg, bisa di googling. Nah, itu nanti ada akan keluar buku-buku yang sudah public domain. Ada pertanyaan juga dari Mas Rimba, ini soal dikhususkan untuk Mas Roni, soal apa persisnya arti copyleft. Nah, ini. Apa persisnya arti copyleft terkhusus dalam konteks perbukuan. Terus tadi Mas Rimba juga meminta untuk Mas Rimba juga bertanya soal asosiasi penerbit di luar negeri yang bisa membantu proses negosiasi hak cipta. Menurut pengalaman Mas Roni, apakah lanskap penerbit Indonesia saat ini apakah sudah cukup bergaul dengan para penerbit di luar negeri ataukah masih kurang? Atau sebenarnya kita tuh industri penerbitan buku Indonesia tuh masih terasing gitu? Oke, Mas Roni dulu deh, karena pertanyaannya ke Mas Roni. Ya. Copyleft itu ya seperti kalau di CC common, kalau yang di Wikipedia itu ada kode-kodenya. Artinya si penulis memperbolehkan. Ini ya bedanya copyleft dengan cara-cara yang bagi saya tidak etis dan sudah termasuk pembajakan dilakukan beberapa penerbit. Ingat, kalau copyleft itu artinya penulis memperbolehkan. Nah, dalam kasus tadi yang sampai penulisnya call out di Twitter, itu kan artinya dia tidak memperbolehkan gitu. Dia diambil dengan paksa. Itu beda dengan copyleft. Ketika penerbit atau penulis memperbolehkan, silakan di-copy. Nah, dalam beberapa serikat yang saya ikuti, terutama di serikat penerbit dari internasional IULB. Nah, ini kami sedang memikirkan cara-cara memperbanyak sistem yang bisa disebut ya copyleft. Dalam arti tidak merugikan penulis. Misalnya dengan barter terjemahan antara penerbit atau dengan cara lain. Tapi itu semua dengan seizin, bukan dengan semau-maunya. Itu yang ya pikir perlu digarisbawahi dalam sistem copyleft ini. Termasuk yang terakhir sempat diedarkan itu dalam ibu terjemahan saya Sukacita Membaca itu. Nah, itu terbit di mana-mana dan berbagai bahasa ya secara gratisan. Nah, itu kami pakai sistem copyleft. Sekali lagi dengan seizin penulis, penerbit, penerjemah dan sebagainya. Bukan diambil secara langsung. Bergabung dengan asosiasi sangat membantu dari pengalaman saya. Saya kira pernyataan ini ada betul ya, bahwa penerbit Indonesia rasa-rasanya terasing. Ya, saya harapkan kita bisa lebih bergaul di dunia
luar dan memberi memberi tawaran kita atas perbukuan internasional, karena sebenarnya banyak yang bisa kita tawarkan dari Indonesia, tapi nggak tahu kenapa kawan-kawan ini agak cenderung nutup diri gitu. Oke, Mas, ini aku boleh minta itu nggak elaborasinya soal banyak sekali yang bisa ditawarkan ke Indonesia, tapi kalau dari kacamata Mas Rani sendiri, masalahnya apa? Ya, saya kurang tahu ya. Maksudnya nggak tahu kecenderungan kawan-kawan kenapa tidak berasosiasi, tidak berorganisasi, tapi tiba-tiba ya itu tadi, sorry ya, ngemplang hak terjemahan gitu-gitu. Hal yang sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik dan bahkan mungkin didapat dengan gratis kalau kita berhubungan dengan eh, dengan penerbit-penerbit yang sealiran di luar negeri gitu loh. Dan itu yang sudah dilakukan misalnya oleh kawan-kawan dari penerbit Catut ya. Dia banyak berjejaring dengan penerbit anarkis dan melakukan penerjemahan yang saya yakin itu didapat secara legal tapi gratis. Penerbit Catutnya 5 itu. Akhirnya mereka menerbitkan Islam dan anarkisme itu ya itu dari pergaulan dengan langsung dengan penulisnya, sehingga dia menerabas keharusan untuk membayar rights sebagainya. Itu bisa dilakukan tanpa harus mencuri gitu. Oke, menarik banget. Jadi pentingnya membangun jaringan juga gitu ya, untuk tidak membatasi siapa penerbit apa aja yang ingin kita bangun koneksinya gitu. Kalau Mbak Gita Nanda sendiri, adakah pengalaman ketika di Labirin Buku? Labirin Buku sudah berapa tahun, Mbak? Dan bagaimana Mbak Gita dan juga teman-teman lain di Labirin Buku membangun koneksi dengan agensi-agensi di luar? Dan seperti apa pengalamannya? Kalau di Labirin sendiri sih bergabung di asosiasi mungkin belum ya, tapi kalau berjejaring dengan Halo, lanjut Mbak. Suaranya kedengaran nggak? Oh ya, kalau berjejaring dengan agensi dan menjalin hubungan dengan penulis-penulis yang kami terbitkan, ya. Dan soal apakah berjejaring bisa mempermudah proses akuisisi, bisa dibilang iya ya, karena sejauh ini kami datang ke agensi, memperkenalkan diri, dan menyatakan niat kami untuk menerbitkan karya dari penulis yang mereka naungi. Sebagian besar responnya itu sangat terbuka, dan ketika mereka menawarkan karya lain dari penulis yang sama pun seringkali mereka bahkan mengatakan it's not about money gitu. Jadi ini tuh sebenarnya bukan melulu soal uang, tapi ada beberapa agensi yang memang tujuannya tuh lebih ke persebaran karya penulisnya gitu kan. Bisa dibilang Indonesia itu mungkin pasar yang baru buat mereka, dan kedatangan kami itu bisa jadi semacam perpanjangan tangan mereka gitu loh, sehingga karya dari penulis mereka juga bisa terbaca lebih banyak orang gitu. Oke, ini
Aku senang sekali tadi dengar Mbak Gita bilang bahwa tidak semua ketika kita meminta izin ke agensi ataupun penerbit luar, tidak semuanya itu soal uang gitu. Ada beberapa yang memang butuh perpanjangan tangan untuk menyebarkan literatur mereka ke pasar-pasar baru termasuk Indonesia juga. Tadi Mas Roni juga sempat menyinggung soal proses dia menerjemahkan satu selebaran mungkin ya, selebaran sukacita membaca kalau nggak salah, dan itu gratis dan diizinkan oleh penulis dan juga penerbitnya. Nah, aku pikir mungkin banyak sekali permasalahan dari penerbit yang tidak mau berjejaring dengan asosiasi ataupun agensi luar itu adalah karena mereka tidak punya visi yang jelas soal menerbitkan buku gitu ya. Jadi uh, tidak ada ide mendasar apa yang ingin dilakukan dengan buku-buku terbitannya sehingga sulit untuk mencari teman atau jejaring ataupun koneksi yang punya pemikiran yang sama ataupun setara gitu. Oke, ini menarik banget. Aku ingin kembali lagi ke penerjemahan karena kita hari ini juga membahas soal peran penerjemah dan yang tidak banyak diangkat dalam diskusi soal penerjemah adalah apa sih yang harus disiapkan oleh penerjemah ketika menjadikan diri mereka sebagai ahli bahasa dari suatu karya gitu. Artinya apa yang harus kami persiapkan, hak-hak apa saja yang harus kami minta dari penerbit dan lain sebagainya itu. Mungkin dari Kak Gita dulu. Kak Gita masih mute. Soal apa yang perlu dipersiapkan sebelum menjadi penerjemah ya? Ya kan? Iya, maksudnya ketika kita ditunjuk sebagai penerjemah atau kita mengajukan diri sebagai penerjemah itu kita harus memastikan apa aja sih, hak apa aja yang perlu kita dapetin, apa yang perlu kita tanyakan atau konfirmasi ke penerbit, termasuk negosiasinya itu berjalannya seperti apa. Begini, yang aku tahu itu ada dua cara bagi seorang penerjemah untuk menerbitkan karya terjemahannya. Yang pertama dan yang umum terjadi adalah mendapat tawaran dari penerbit. Tapi selain mendapat tawaran dari penerbit, penerjemah juga bisa menawarkan naskah terjemahan. Nah, tapi ketika menawarkan karya terjemahan, bagiku penting untuk seorang penerjemah memastikan dulu apakah karya yang akan dia terjemahkan itu sudah public domain atau belum, dan kalau semisal itu belum public domain, dia bisa menginfokan dulu ke penerbit, aku punya nih naskah yang menarik untuk diterjemahkan, tapi dia belum public domain, kira-kira kalau aku kirim ke penerbitmu, kamu bersedia nggak mengurus hak ciptanya? Nah, bagiku penting untuk penerjemah memastikan informasi itu, karena bagaimana yang kita tahu dan ramai juga di Twitter ya, pembaca sekarang itu sudah melek hak cipta. Nah, kalau penerjemah tidak memastikan penerbitnya mau tertib hak cipta, nanti yang rugi pertama adalah penerjemah itu sendiri. Karena sebagai penerjemah tentu kita pengen dong apa karya kita dibaca sebanyak mungkin orang, disebarkan. Nah, kalau udah di cancel duluan kan ya mesti nggak enak, sedih juga kan karya nggak terbaca itu. Nah, uh, sebagai penerjemah yang juga sekaligus penerbit, sebenarnya aku cukup beruntung karena
ketika mendapatkan tawaran menerjemahkan dari penerbit lain, aku bisa ngecek dulu ini udah di akuisisi atau belum. Tapi kalau katakanlah kayak margin kiri itu ya jelas mereka mengakuisisi, mengurus hak cipta. Tapi yang perlu kita lakukan itu ketika kita mendapatkan tawaran dari penerbit yang kita belum kenal. Seperti itu. Kita perlu memastikannya sebagai penerjemah. Karena kalau penerbit memenuhi tanggung jawabnya ke penulis, pasti dia akan memenuhi tanggung jawabnya ke penerjemah. Seperti itu, akan memberikan hak-hak yang penulis dan penerjemah patut dapatkan, seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi menurutku idealnya ya penerjemah seperti yang tadi aku sampaikan, hak-haknya yang perlu dipenuhi ya itu hak cipta karya terjemahannya melekat padanya, dan selain itu ya tenggat waktu yang manusiawi dan honor yang sesuai dengan tingkat kesulitan naskah yang dia kerjakan. Dengan catatan penerjemah juga bisa menjamin kualitas karya terjemahannya sehingga juga ngerepotin editor juga. Oke, ini menarik ya. Kadang aku ngerasa kalau seandainya ada kontroversi yang meliputi buku terjemahan itu, yang kena sasaran pertama itu adalah salah satunya adalah penerjemah gitu. Jadi orang akan langsung mempertanyakan, loh ini gimana proses akuisisinya, proses hak ciptanya dan lain sebagainya gitu. Selalu penerjemah yang akhirnya jadi sasaran amukan kemarahan para pembaca itu sendiri ya. Dan ini Mas Roni masih di ruangan kah? Masih. Oh, oke. Jadi apakah sengkarut dari hak penerjemahan yang kadang tidak dipenuhi itu juga adalah konsekuensi dari sengkarutnya sistem hak cipta di Indonesia itu ya? Mas Roni bisa melihat ada hubungannya nggak? Bahwa banyak sekali hak cipta penerjemahan yang tidak diurus itu nanti juga berhubungan dengan banyak hak-hak penerjemah yang tidak terpenuhi. Ya, aku pikir secara umum sekali ya tentu saja ada kaitannya, tapi kepedulian terhadap satu aspek perbukuan ini tentunya mempengaruhi kepedulian di aspek lainnya begitu ya. Meskipun di negara-negara yang sistem soal hak terjemahan segala sudah berjalan, tentu saja penerjemah sastra juga masih ngeluh soal bayaran dan sebagainya. Itu universal lah, itu universal. Tapi ya tentu saja perbaikan di satu aspek akan mempengaruhi perbaikan di aspek lainnya. Misalnya kesadaran kita akan pentingnya hak terjemahan juga akan menumbuhkan kesadaran kita tentang pentingnya penerjemah, pentingnya sosok si penerjemah itu sendiri, kapabilitasnya, sehingga dia perlu dicantumkan namanya di cover, perlu dicantumkan biodatanya di bawah atau di samping biodata penulis dan sebagainya. Betul, berarti kesadaran terhadap satu hal itu juga akan membawa penerbit sadar di lain faktor juga gitu ya. Oke. Ini menarik. Aku jadi ingat beberapa waktu yang lalu aku sedang menggali tulisan-tulisan lamanya Pramudia Anantatur dan ketemu satu tulisannya tahun 50-an yang dia sebagai seorang penerjemah gitu meminta salah satu lembaga negara untuk lebih memperhatikan kehidupan
penulis dan juga penerjemah di Indonesia. Itu tulisannya tahun 50-an. Jadi ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mbak Gita, apa yang dikatakan oleh Mas Roni, kok ternyata kita nggak beranjak kemana-mana ya. Persoalannya masih sama ya. Ada banyak sekali hak-hak ataupun yang tidak terpenuhi ketika kita bicara soal industri buku gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Winema. Ini akan jadi pertanyaan penutup ya. Jadi, halo Mbak Winema, apakah mau bertanya langsung atau aku bacakan saja? Oke, tidak ada respon. Jadi beliau bertanya soal proses penerjemahan gitu, apakah kita perlu menghubungi penulisnya lebih lanjut atau enggak kalau seandainya untuk memastikan bahwa interpretasi kita terhadap satu kalimat ataupun konteks dari karya yang kita terjemahan itu tepat. Perlu nggak sih kita menghubungi penulisnya langsung? Nah, ini yang buatku menarik, menghubungi penulis dan mengkonsultasikan terjemahan ini hanya mungkin kalau kita melakukannya secara legal. Kalau kita melakukannya ilegal kan nggak mungkin. Jadi Betul. memang di situ semuanya saling terkait, bahwa jika kita melakukannya legal, penerjemahan juga akan bisa dipastikan semakin terjaga kualitasnya, karena ketika ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi si penerjemah, dia punya hak untuk menanyakannya ke penulis. Jadi sebenarnya itu jadi opsional ya Mas ya? Ya, Bisa. itu nggak harus dilakukan, tapi bisa dilakukan. Kalau Mbak Biasanya Gita, lanjut biasanya Mas. penerjemah membuat daftar pertanyaan gitu, daftar pertanyaan, dan dikirimkan ke penulis atau lewat agen yang nanti akan ditanggapi. Oke, kalau Mbak Gita sendiri ada pengalaman nggak bertanya kepada penulis langsung gitu untuk mendapatkan konteks yang pas? Biasanya itu bisa terjadi kalau penulisnya sendiri aktif media sosialnya ya. Itu akan lebih memudahkan juga untuk menghubungi. Soalnya ada juga penulis yang tidak bermedia sosial juga, dan semua dalam proses penerjemahan dan negosiasi ini hanya melalui agensi. Itu biasanya kalau di kami mengkonfirmasi lewat agensinya yang nanti akan diteruskan ke penulis, seperti itu. Kalau bisa menanyakan langsung ke penulisnya ya ke penulisnya. Biasanya sih lewat media sosial ya kalau mereka. Oke. Perlu digarisbawahi ya. Jadi menghubungi penulis itu bisa dilakukan kalau seandainya proses penerjemahannya, proses akuisisi penerjemahannya itu dilakukan secara legal. Gitu, teman-teman. Oke. Pertanyaan penutup ya sebelum aku lemparkan kepada Mbak Tia. Pertanyaan penutup dari aku untuk Mas Rodi dan juga Mbak Gita. Jadi, apakah tertib hak cipta itu mungkin terjadi di negara yang tidak memberikan dukungan kepada industri perbukuan? Mungkin nggak sih? Gitu. Karena aku sedih sekali mendengar bahwa katakanlah Ipusnas ternyata mengalami efisiensi nyaris 40% gitu. Dan mikirkan bahwa mungkin nggak ya hak-hak yang ada di dunia perbukuan itu bisa terpenuhi kalau seandainya negaranya sendiri tidak mendukung gitu. Ataukah lagi-lagi yang gerak harus orang-orang komunitasnya ya, para pembaca buku ya, penerjemah ya, penerbit gitu, tanpa dukungan dari negara. Gimana Mas Roni dulu dah sebelum Mbak Gita? Ya, kemungkinannya sih selalu ada ya, tapi ya tentu saja jauh lebih sulit. Yang pertama tentunya adalah soal hukum itu aja. Memberesin penerbit yang tidak tertib copyright berarti juga membereskan juga pembajakan lain yang lebih
vulgar gitu ya pembajakan benar-benar membajak gitu. Buku-buku dibajak sendiri di dalam negeri. Nah, itu saja kan tidak bisa dibereskan yang segamblang itu. Itu sih. Oke, kemungkinannya ada tapi kecil sekali gitu. Kita butuh kepastian hukum tapi justru itu yang nggak ada gitu. Kalau Mbak Gita gimana? Kalau menurutku nggak ada hubungannya ya antara kemauan untuk terhak cipta dengan ketidakhadiran negara dalam industri perbuatan. Karena menurutku mengurus hak cipta itu tanggung jawab pertama dan terutama yang mestinya penuhi kepada penulis. Soal dukungan negara mungkin perlindungan terhadap pembajakan, subsidi ongkir agar persebaran lebih mudah dan merata dan lain-lain bisa hadir di situ. Oke, terima kasih. Mas Paskaris meninggalkan sebuah komentar yang sebaiknya aku bacakan. Sebelum era efisiensi pun dukungan negara selalu lemah. Tapi istilah yang lebih tepat sebenarnya bukan efisiensi, tapi pengalihan ke sektor yang dianggap lebih penting. Betul sekali Mas Paskaris, 10 poin. Silakan hadiahnya diambil ke Mbak Tia. Oke. Aku kembalikan diskusi ini ke Mbak Tia ya. Terima kasih Erika. Mas admin Radio Buku, tolong bisa bikin dokumentasi mungkin untuk foto. Mas Nardi, halo. Oke. Kita foto sebentar ya teman-teman. Jadi ada nyalain kameranya. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi ada 2 slide soalnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nardi. Ya, penutup. Saya cuma membuka menutup aja. Terima kasih kepada Erika yang sudah menjadi moderator dan juga tentu kepada kedua pembicara Mas Roni Agustinus dan Mbak Gita Nanda. Banyak insight yang kita peroleh pada siang sampai sore hari ini ya. Saya berharap semoga dunia perbukuan kita, terutama dunia penerjemahan lebih baik, lebih tertib meskipun tanpa dukungan penuh dari pemerintah gitu. Atas nama Kumi dan Radio Buku, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada acara kami pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa, sebentar lagi buka puasa. Sampai jumpa.